Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada mahasiswa-mahasiswi Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Semarang, perkenalkan saya Dr. Raihan, trainer Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Semarang. Pada kesempatan kali ini saya akan memperagakan bantuan hidup dasar di luar rumah sakit. Tujuan pembelajaran: mahasiswa dapat melakukan dan menerapkan bantuan hidup dasar dengan baik dan benar di luar rumah sakit. Pelaksanaan bantuan hidup dasar merupakan tindakan yang dilakukan ketika seseorang mengalami henti jantung. Henti jantung terjadi bisa di tempat umum maupun di fasilitas kesehatan. Komponen yang harus dikuasai sebelum melakukan bantuan hidup dasar adalah pengetahuan untuk menilai keadaan pasien, teknik penilaian pernafasan yang baik, serta pemberian ventilasi buatan yang baik dan benar. Dilanjutkan dengan teknik kompresi dada yang baik, serta frekuensi kompresi yang adekuat, serta penggunaan automated external defibrillator jika memang tersedia. Mendahulukan kompresi sebelum melakukan pertolongan bantuan nafas, circulation, airway, dan breathing. Amankan lokasi kejadian. Pak, apakah bisa mendengar suara saya? Pak, tidak ada respon. Ada pasien tidak sadarkan diri, saya Dr. Raihan akan melakukan pertolongan awal. Tolong teleponkan ambulan dan siapkan AED apabila tersedia. Mengecek pulsasi arteri karotis pasien selama 10 detik menggunakan 2-3 jari dan nafas secara simultan. 1001, 1002, 1003. Alat yang digunakan: 1. Handscoon, 2. Mouth barrier. Kompresi dada. 1. Penderita dibaringkan di tempat yang datar dan keras. 2. Tentukan lokasi kompresi di dada dengan cara meletakkan telapak tangan yang telah saling berkaitan di tengah bagian bawah sternum. 3. Untuk dewasa, diberikan kompresi dada dengan kedalaman 5-6 cm. 4. Penolong melakukan kompresi 100-120 kali per menit tanpa interupsi. Penolong terlatih tanpa alat bantu nafas. Lanjutkan lakukan kompresi dan ventilasi dengan perbandingan 30:2, yaitu setiap 30 kali kompresi efektif, berikan 2 nafas bantuan. 5. Evaluasi penderita dengan melakukan pemeriksaan denyut arteri karotis setelah 5 siklus kompresi. 6. Dalam keadaan berlutut, harus diperhatikan posisi setengah berlutut penolong agar dapat memberikan kekuatan kompresi yang memadai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 25, 26, 27, 28, 29, 30. Airway. 1. Head tilt chin lift. Teknik angkat kepala, angkat dagu pada penderita yang diketahui tidak mengalami cedera leher. 2. Jaw thrust. Menarik rahang tanpa melakukan ekstensi kepala. 3. Breathing. Pemberian nafas bantuan dilakukan setelah jalan nafas terlihat aman. Tujuan primer pemberian bantuan nafas adalah untuk mempertahankan oksigenasi yang adekuat dengan tujuan sekunder untuk membuang CO2. 1. Berikan nafas bantuan dalam waktu 1 detik. 2. Sesuai volume tidal yang cukup untuk mengangkat dinding dada. 3. Diberikan 2 kali nafas bantuan setelah 30 kali kompresi. 4. Pada kondisi terdapat 2 orang penolong atau lebih dan telah berhasil memasukkan alat untuk mempertahankan jalan nafas seperti pipa endotrakeal, kombi tube, atau sungkup laring, maka nafas bantuan diberikan setiap 6 detik sehingga menghasilkan pernafasan dengan frekuensi 10 kali per menit. Breathing bisa dilakukan dengan 3 cara. 1. Mulut ke mulut. Mempertahankan posisi pasien, menjepit hidung dan ibu jari dan telunjuk.
Buka sedikit mulut pasien, tarik nafas panjang dan tempelkan pada bibir penolong melingkari mulut pasien. Kemudian tiupkan lambat. Lepaskan mulut penolong dan mulut pasien, tetap pertahankan posisi pasien. 2. Mulut ke hidung. Katupkan mulut pasien disertai chin lift. Kemudian tiupkan udara seperti pernafasan mulut ke mulut. Buka mulut pasien waktu ekshalasi. Mulut ke sungkup. Letakkan sungkup pada muka pasien dan dipegang dengan kedua ibu jari. Lakukan head tilt chin lift atau jaw thrust. Tekan sungkup ke muka pasien agar rapat, kemudian tiupkan melalui lubang sungkup sampai dada terangkat. Hentikan tiupan dan amati turunnya pergerakan dinding dada. Setelah 5 siklus 30:2 kompresi, lakukan pengecekan pulsasi arteri karotis dan nafas simultan. Ada nadi, ada nafas. Posisikan pasien dengan posisi mantap. Indikasi penghentian resusitasi. 1. Asistol yang menetap atau tidak terdapat denyut nadi pada neonatus lebih dari 10 menit. 2. Penderita yang tidak respon setelah dilakukan bantuan hidup dasar lanjut minimal 20 menit. 3. Secara etik, penolong resusitasi selalu menerima keputusan klinik yang layak untuk memperpanjang usaha pertolongan. Misalnya, oleh karena konsekuensi psikologis dan emosional. Juga menerima alasan klinis untuk mengakhiri resusitasi dengan segera, karena kemungkinan hidup kecil. 4. Menurunnya kemungkinan keberhasilan resusitasi sebanding dengan makin lamanya waktu melaksanakan bantuan hidup. Perkiraan kemungkinan resusitasi mulai dari 60-90% dan menurun secara jelas 3-10%. Jika nafas tidak normal tetapi ada nadi, maka berikan nafas bantuan 1 nafas buatan setiap 5-6 detik atau sekitar 10-12 nafas buatan per menit.